Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat semua. Di kesempatan video kali ini, saya akan menuturkan sebuah video tentang hasil penyusunan rencana tindak lanjut atau back practice. Ini adalah salah satu syarat untuk sebagai bahan akhir laporan di pendidikan profesi guru tahun 2002 tahun 2023 angkatan pertama. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya telah berada di tahapan penyusunan rencana tindak lanjut atau back practice. Yang sebelumnya saya melaksanakan praktek pengalaman lapangan. Baik rekan-rekan semuanya, untuk penyusunan rencana tindak lanjut atau back practice yang saya lakukan yaitu dari hasil kajian setelah melaksanakan praktek pengalaman kemarin, maka terdapatlah rencana-rencana yang harus ditindaklanjuti ketika saya mendapatkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan serta kendala-kendala yang dialami pada saat praktek pengalaman lapangan yang kemarin. Adapun judul untuk penyusunan rencana tindak lanjut ini adalah yaitu upaya meningkatkan motivasi dalam menyebutkan kosakata terkait Think My House pada peserta didik kelas 7 pada MTS Cilawu, Garut, tahun pelajaran 2022-2023. Lokasinya yaitu di MTS Garut, Jawa Barat. Kemudian lingkup pendidikannya SMP atau MTS. Kemudian tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi dalam menyebutkan kosakata terkait Think My House melalui media video. Penulis saya sendiri. Kemudian tanggal pelaksanaan kemarin ketika saya PPL adalah pada tanggal 16 Juni serta tanggal 3 dan 4 tahun 2023. Situasi yang melatar belakangi yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Latar belakang dari praktik pembelajaran ini adalah bahwa peserta didik tidak percaya diri, malu dan takut salah dalam berbicara bahasa Inggris dikarenakan penguasaan kosakata yang masih kurang. Selanjutnya, praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena sebagai bahan masukan untuk rekan guru atau pendidik yang lain dengan permasalahan yang sama, yaitu kurangnya penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Inggris pada peserta didiknya. Adapun peran dan tanggung jawab penulis sebagai guru praktikan adalah bahwa pendidik wajib memberikan motivasi kepada peserta didiknya untuk berani dalam berbicara bahasa Inggris. Selanjutnya, tantangan apa saja yang terjadi untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat. Tantangan yang menjadi penyebab peserta didik kurang dalam menyebutkan kosakata dalam bahasa Inggris diantaranya
Yang pertama, pendidik menggunakan model pembelajaran serta penggunaan metode mengajar yang masih monoton atau teacher center, tidak inovatif. Yang kedua, peserta didik malu untuk mempraktekkan dan mengucap bahasa Inggris. Ketiga, kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Dan keempat, lingkungan keluarga yang tidak menunjang. Kemudian unsur yang terlibat dalam proses ini diantaranya, yang pertama saya sendiri sebagai praktikan, kemudian peserta didik, yang ketiga orang tua siswa yang lebih memberikan motivasi dan mengarahkan anak-anaknya untuk menggunakan gadget dengan tepat di lingkungan rumah. Keempat, tempat peserta didik sebagai mitra, teman peserta didik sebagai mitra untuk berkomunikasi dalam menghadapi tantangan dalam pengucapan kosakata. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, serta strategi apa yang digunakan, dan siapa saja yang terlibat, kemudian apa sumber daya dan materi untuk diperlukan melaksanakan strategi ini. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, melaksanakan model pembelajaran yang inovatif. Pendidik menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL serta Problem Based Learning atau PBL untuk memotivasi peserta didik aktif dalam pembelajarannya. Kedua, menggunakan metode yang bervariatif. Adapun strategi dan prosesnya itu ialah untuk meningkatkan pengucapan dalam kosakata bahasa Inggris diantaranya A. Tidak mengganti materi atau tema pelajaran sebelum peserta didik memperoleh nilai sesuai target. Hal ini membantu membangkitkan motivasi belajar peserta didik untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. B. Mengecek hafalan kosakata peserta didik sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek sejauh mana peserta didik menghafal kosakata bahasa Inggris. C. Yaitu pemilihan metode yang tepat dalam pembelajaran yang dapat membantu guru untuk menyampaikan materi pelajarannya. Pendidik memilih metode bernyanyi, sing a song, cocok sekali digunakan untuk meningkatkan penguasaan kosakata dan mengucapkan kosakata-kata bahasa Inggris. Peserta didik dituntut aktif untuk menghafalkan kosakata yang ada di lirik lagu. Dengan tidak sengaja, peserta didik juga sudah menghafalkan kosakata yang ada di lirik lagu. Kemudian melalui sosiodrama, peserta didik termotivasi untuk menghafal kosakata yang ada dalam teks skenario dialog drama. Selanjutnya, penggunaan media audiovisual atau video. Ini merupakan alat yang digunakan guru untuk menyampaikan sebuah materi pelajaran. Maka dari itu, seorang guru dituntut aktif untuk menciptakan dan mengembangkan media pembelajaran yang dikemas secara menarik, agar peserta didik merespon positif dan aktif dalam pembelajarannya, sehingga dapat menumbuhkan dorongan minat belajar dan motivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, pembelajaran harus dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, karena jika peserta didik merasakan tertekan dalam pembelajaran, maka peserta didik tidak bisa fokus dalam memahami dan menerima pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, unsur-unsur yang terlibat dalam proses ini diantaranya praktikan sendiri, kemudian peserta didik, orang tua peserta didik, yang lebih memberikan motivasi dan mengarahkan anak-anaknya agar menggunakan gadget dengan tepat di lingkungan rumah. Keempat, tempat peserta didik sebagai mitra untuk berkomunikasi dalam menghadapi tantangan dalam pengucapan kosakata.
Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Sumber daya atau materi yang diperlukan, yang pertama untuk melaksanakan strategi ini diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, seperti LCD, komputer, sound system, untuk setting video, dan lain-lain. Kemudian tidak lupa juga PowerPoint yang interaktif dan media pembelajaran yang bervariasi lainnya. LKPD dan bahan ajar yang dibuat dengan menggunakan media yang menarik. Kemudian 4, buku sumber pelajaran bagi siswa. Yang kelima, perlu adanya kerjasama antara Waka, Sapras, dan pendidik, serta peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sebagai refleksinya dan dampaknya, yaitu dengan usaha-usaha atau dengan langkah-langkah yang dilakukan di atas secara maksimal, diharapkan berdampak positif untuk peserta didik dalam pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris lebih meningkat. Rencana tindak lanjut secara umumnya, secara umum rencana tindak lanjut yang akan penulis lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembelajaran inovatif dengan memperhatikan metode dan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, tetap meningkatkan pengetahuan berinovasi terkait pemanfaatan teknologi dan pembelajaran dengan memperbanyak ilmu serta wawasan melalui kegiatan workshop atau webinar. Yang ketiga, memperbaiki serangkaian proses pembelajaran dalam pembelajaran yang sesungguhnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian yang disesuaikan dengan ilmu dan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan PPG Daljab ini. Yang keempat, penggunaan metode penayangan video pembelajaran yang terkait, khususnya untuk bahasa Inggris. Yang kelima, menginformasikan rencana tindak lanjut ini kepada rekan pendidik sejawat dan rekan pendidik mapel lainnya untuk dijadikan bahan masukan serta menginformasikan rencana tindak lanjut tersebut pada guru berbagi atau media sosial lainnya. Ini rekan-rekan semuanya adalah rencana tindak lanjut yang telah saya susun dan semoga bermanfaat video ini bagi rekan-rekan nanti yang akan sama melaksanakan PPG baik itu prajabatan atau dalam jabatan ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.